الأصلية والبهجة السنية والرتبة العلية وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم القيامة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم علمنا من علمك المخزون. اللهم اجعلنا وأزواجنا وأولادنا وتلاميذنا من عبادك الصالحين. اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Yang saya muliakan segenap para alimil ulama, para kiai, para dewan guru. Walaupun tidak bisa saya sebut satu persatu namanya, insya Allah semuanya saya anggap sebagai guru saya. Mudah-mudahan guru-guru kita Allah berikan kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani. Allah senantiasa berikan istiqomah dalam ibadah. Aparatur pemerintah baik sipil maupun militer, Bapak Babinsa, Bapak Binamas, Bapak Lurah RT RW atau yang mewakili, segenap para panitia penyelenggara berikut lapisan masyarakat setempat, mudah-mudahan apapun yang kita infakkan, harta, tenaga, pikiran, mudah-mudahan jadi kifarat sebagai penghapus dosa-dosa kita semua. Puji syukur kita sanjungkan kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk manusia tercinta, manusia yang paling kita nanti syafaatnya, manusia yang paling soleh akhlaknya, manusia yang paling lembut hatinya, walaupun jauh di mata namun selalu dekat di hati kita. Junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad. Hadirin rahimakumullah, mohon maaf kepada para yai, saya kurang adab ada di atas, tapi seperti ini panitia mengondisikan saya. Mohon maaf Pak Kiai, mohon maaf. Saya tidak ada maksud menggurui, ini hanya silaturahmi. Mudah-mudahan silaturahmi ini Allah berikan ridha dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Hadirin rahimakumullah. Ternyata orang yang akan selamat dari siksa kubur, orang yang akan selamat dari siksa api neraka, bukan orang yang pintar ngajinya, bukan orang yang pintar mulutnya, bukan orang yang banyak santrinya, bukan orang yang banyak pengikutnya, tapi orang yang akan diselamatkan dari siksa kubur, orang yang akan diselamatkan dari siksa api neraka. Man atallaha biqalbin salim, orang yang bersih hatinya. Ini kadang-kadang kita mohon maaf Pak, penyakit itu kadang-kadang bukan ada di orang bodoh, kadang-kadang di orang ngerti Pak. Ini bukan tentang orang lain, ini tentang diri saya sendiri. Sekarang banyak diundang, banyak dipanggil kiai, banyak dipanggil al-mukarrom. Kadang-kadang hatinya ngegede. Mohon maaf Pak, saya biasa bahasa Sunda, makanya kebelepotan, mohon maaf. Padahal istri saya turunan dari Cigabus Pak, cicitnya ke Haji Kosim Cigabus, bini saya mah tahunya primen turu aja tahunya. Ternyata orang yang akan selamat dari siksa api neraka adalah orang yang hatinya bersih, orang yang hatinya gak pernah benci walaupun dibenci, gak pernah menyakiti walaupun tersakiti. Bukan betul, mikir tong.
Makanya mohon maaf, kalau kamu ingin tahu seberapa tinggi ilmu suamimu, lihat bagaimana suamimu memperlakukan istrinya sebagai ratu. Karena sejatinya laki-laki diciptakan untuk melindungi, bukan untuk menyakiti. Ini soal rasa, guys. Itu biasa aja sih, Bu. Ya kita laki-laki. Laki-laki juga sama, akan keluar air mata kalau dicolok matanya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Wallahu a'lam bidzalik. Ternyata orang yang bersih hatinya yang akan selamat menghadap Allah, yang akan selamat dari siksa kubur, yang akan selamat dari siksa neraka. Kok Kiai Isra Mi'raj bahas tentang hati? Wajar, baginda Rasul sebelum diberangkatkan Mi'raj dibelah dadanya min thughri nahrihi ila asfali batnihi, dari ujung tenggorokan sampai perut belah bawah. Bu, ini mah bukan gemuk, magicom ke bawah. Dari tadi saya pas datang matanya lihat perut terus. Tahu magicom. Doain Bu saya biar sehat ya Bu ya. Saya mah rumah tangga hampir 20 tahun belum punya anak. Baru bini aja yang anakan 5. Bu, saya pernah bertanya sama guru saya, seandainya ada umat muslim, umat Islam cuman sholat 5 waktu tok, cuman sholat 5 waktu aja, gak punya amalan yang lain, baca Quran, males. Kita nonton TV dari jam 7 sampai jam 10 gak pernah ngantuk, baca Quran selembar langsung tepar. Saya punya tetangga ngomong, Ji, kemarin saya 2 hari gak bisa tidur. Ada yang ngasih tahu, suruh baca Quran. Alhamdulillah, 1 lembar saya baca, langsung saya ngedengkur. Ini Quran pakai pel tidur, lucu ya. Seandainya ada manusia hanya sholat 5 waktu saja, tidak punya amalan yang lain, baca Quran kagak pernah. Alam taruh aja nyasar ke alam nasr. Ditanya, wih saya baru dengar surat apa? Surat 2 alam. Ternyata alam taruh sama alam nasr. Tahajud kagak pernah. Jangankan masyarakatnya, yang ngajar ngajinya cuma tahajud, ngomong di pengajian doang. Malam jam 2 bangun kencing doang. Habis kencing masuk kamar kencingin bininya. Ngomong puasa Rajab, cuma ngomong fadilah keutamaan puasa Rajab, buktinya tukang uduk habis tiap pagi. Infak agak pernah, tapi dia ingin selamat. Ada hafalan apa guru? Kata romo saya, seandainya ada seorang muslim cuman sholat 5 waktu toh, nggak punya amalan yang lain, nggak punya amalan yang lain, bertirakatlah. Apa tirakat? Ngurus hati. Jangan pernah ngebenci orang. Di kampung itu penyakit yang iri dengki bisa dihitung jari, tapi kalau benci kadang-kadang merata. Habis hajatan ngawinin anak, waduh berantakan tuh mulutnya. Sebulan saya ngebantuin hajat, difitnah, bawain daging ke rumah. Benci gara-gara pemilihan calon presiden, tim sukses yang ini sama tim sukses yang sana saling benci, malah mau saling bacok. Hei, kalau kamu mati calon presidennya nengok moal, nengok kagak. Makanya jangan lebay. Hello, jangan sampai gara-gara calon pemilihan sekarang nih, bentar lagi pemilihan calon presiden, jangan sampai berantem, akhirnya masjid dikorbankan. Ngaji tiap hari, baca tiap kampung, yang masuk masjid berjamaah subuh, tetap aja muka-muka pemain lama. Jangan ketawa, suami ibu itu Bu. Mohon maaf Pak,
Kalau ceramah depan ibu-ibu, kalau kayaknya nggak rame, ngobrol. Makanya saya mah di rumah nggak punya pengajar ibu-ibu, puyeng. Pernah saya ngaji ibu-ibu, saya mau baca kitab busuk, di belakang ibu-ibu pada metis jambu. Makanya bu, pak, jangan berharap bisa ngatur istri, nggak bisa. Wanita itu jangankan sama suami, sama Allah aja kagak bisa diatur. Ini kenyataan, men. So, ibu-ibu sama Allah dikasih alis, ditambahin pakai patlon. Di tengah jalan keringetan, tinggal sepotong aja patlon. So, Pak, Rasul itu sebelum diberangkatkan Mi'raj, diambil kalbunya, ada yang dibuang dari hati Rasul minal adza ayul qatin saudaa, noda hitam. Ini tamparan keras buat kita. Udah susah ngajinya, malas sholatnya, malas saumnya, udah ngelaksanain sholat, ngelaksanain saum, ngelaksanain infak, hatinya nggak dijaga. Jangan membenci orang. Biarkan orang lain membenci kita, jangan benci orang. Ada ustadz dua-duanya ikut tahlil, yang satu dapat pisang Ambon, yang satu dapat pisang asem, berantem di jalan. Makanya mohon maaf Pak, kadang-kadang kita punya kitab satu lemari disimpan di ruang tamu. Jangankan buat orang lain, hati yang punya kitabnya aja tidak pernah terbersihkan dengan kitab tersebut. Maka oleh karena itu, mohon maaf saudara, saya juga bukan orang benar bu. Kalau saya udah benar kagak bakalan saya nyari makan ke sini. Jangan tertipu dengan penampilan. Ini mau pakai jubah juga ya, tuntutan profesi karena lagi usaha aja bu. Emang nggak panas? Panas lah pakai jubah bu. Masih muda pakai jubah, nggak kelihatan pinggangnya udah kayak toren aja bu. Kemarin juga saya ceramah kesiangan, buru-buru pas naik panggung belum juga saya assalamualaikum, ibu-ibu udah pada ketawa, taunya saya pakai dasar istri. Satu, man atallaha biqalbin salim, orang yang selamat itu orang yang bersih hatinya. Mohon maaf Pak, saya harus katakan ini. 21 Januari saya ceramah di Ciomas pada Rincang dekat Darul Ahkam, Kampung Kalumpang namanya Pak. Saya harus katakan ini. Saya harus katakan ini. Saya ngobrol sama lurah setempat Pak. Ini lurahnya anak. Lurahnya ada lurahnya. Oh masih rapat ya? Ya udah kita tunggu. Oh iya. Oh seknurnya ada. Oh masya Allah. Sehat-sehat Pak. Mudah-mudahan yang panjang umur ya Pak ya. Sehat. Mudah-mudahan bisa kawin lagi ya Pak ya. Wajah ganteng, bini cuma satu, mubazir Pak. Sekolah tinggi-tinggi gak punya nyali. Aduh. Sama Pak. Kita sama-sama pria terjajah Pak. Saya cuma kalau ceramah koar-koar, bombastis, sama aja datang ke rumah mah Hello Kitty. Bukan kalah, tapi ngalah. Dengerin Bu, kami itu dilatih untuk menjadi seorang pahlawan. Kalau laki-laki diajak berantem sama bini, jangan dilawan, mundur. Yang mundur tidak berarti kalah. Agustusan dari tambang, yang menang yang mundur bos. Senggol dong. Pak, ini bukti nyata bahwa orang yang selamat itu orang yang bersih hatinya. Di daerah pada Rincang tanggal 21 Januari tepat malam Senin, saya ceramah di Kampung Kalumpang Pak, dekat Darul Ahkam Mamat Yahdi Suhaimi almarhum. Saya ngobrol sama Pak Lurahnya, Pak Seknur. Ternyata baru 2 bulan mindahin kuburan, hampir 13 kuburan yang dipindahkan. Ternyata ada 3 mayit yang bikin heboh Bu. Yang satu mayit perempuan, sudah terkubur 42 tahun. Lama nggak Bu? Sudah terkubur 42 tahun, bayangkan. Tapi jasadnya masih utuh, tidak ada selembar rambut pun yang jatuh, dagingnya masih utuh, wajahnya masih bersih. Yang paling mencengangkan, kain kafannya masih putih seperti sedia kala dia waktu dipasangkan. Bu,
Kita aja mau kena keringatnya, nggak dijemur langsung hitamnya. Bener nggak? Bener nggak? Ini 42 tahun kain kapannya masih utuh, masih rapi, masih putih loh. Saya tanya, ada nggak orang yang ngezaman sama wanita ini waktu masih hidup? Ada. Kebetulan ada kakek-kakek, udah tua banget pak, udah nggak layak hidup lah. Karena udah tua. Saya tanya sama beliau, bah, abah tahu nggak mayit yang dimaksud waktu hidup? Ya tahu lah, wong tetangga. Emang beliau ustazah? Bukan. Ahli tahajud? Kayaknya bukan. Kenapa emang Mbak? Soalnya kalau saya lewat kebetulan ke rumah dia, kadang-kadang nggak pakai kerudung, lumrahnya di kampung, bukan wajah-wajah syariah, bukan. Lah, kok ini bisa 42 tahun? Apa dia hafizah, seorang penghafal Quran? Enggak. Yang abah tahu tentang amalan wanita ini apa? Sampai bikin heboh 42 tahun loh, gak dimakan rakyat. Abah ini menceritakan sama saya, wanita ini luar biasa hatinya. Begitu pedulinya dia dengan perut orang. Kalau ada tamu masuk ke rumah dia, bukan hanya dikasih minuman, bukan hanya dikasih cemilan, gak boleh pulang dari rumah dia sebelum dikasih makan. Dengerin tuh, jangan ketawa-ketiwi, mikir. Kalau hadir tuh kayak bapak-bapak, nunduk aja kue habis piring. Bu, makanya nih, gak mungkin dia ngasih makan setiap tamu yang masuk ke rumahnya kalau hatinya gak bagus. Bener gak bu? Bener gak? Ada gak zaman sekarang yang masih kayak gini tradisinya? Hei, hei, ini mah ada orang, bu bisa minta air minum gak? Sorry ya. Allahu Akbar. Saya juga tadi pas datang langsung dikasih makan sama panitia. Mudah-mudahan panitia yang kasih makan saya jasad-jasadnya utuh. Amin. Seallah tabarakallah. Pak, saya teringat nasihat bapak saya. Ji, siapapun dan orang yang masuk ke rumah kamu luar daripada isi rumah kamu, itu namanya tamu, wajibkan muliakan. Jangankan kamu ngasih makan, kamu kasih 1 gelas air diminum sama tamu. Setelah minum air dari rumah kamu, dia pulang, maka malaikat rahmat akan turun dari atas langit untuk membacakan istighfar, mohon ampunan sama Allah untuk dosa-dosa kamu. Masya Allah. Saya pernah pak lagi ngajar-ngajar sama santri, ada tamu, saya nggak nyamperin dulu. Pikir saya gini, kamu tamu butuh saya lagi ngajar mas santri. Kalau kamu butuh, tungguin. Kalau kamu jenuh, pulang. Saya lagi ngaji, datang bapak. Goblok. Kok goblok? Saya goblok-goblok depan santri pak. Ngaji aja loh, tapi akhlak berantakan. Itu tamu kamu, wajib kamu muliakan. Tiap hari kamu ngaji, kapan kamu pakainya, kapan kamu amalkannya. Itu tamu. Santri kamu walaupun ditinggalkan, mereka gak bakalan marah. Malah santri kalau lagi ngaji ada tamu, tepuk tangan. Bener gak? Santri itu kalau dengar tamu terang, satu, libur. Yes. Apalagi santri 3 bulan gak dapat kiriman, denger ada pengumuman di masjid, inna lillahi. Wih, jirannya udah kayak parah bu. Proyek. Makanya santri kalau dikobong-kobong pada kurus-kurus, kenapa? Wajar santri kurus. Makan sekali, berak 3 kali. Sekarang alhamdulillah pak, saya udah banyak ceramah, alhamdulillah. Ini mah bukan gemuk, bajunya kekecilan. Masya Allah pak, bayangkan. Nih bu, ini sudah terbukti. Wanita yang bukan wajah syariah, wanita yang bukan ahli Quran, wanita yang bukan penghafal Quran, bukan ahli tahajud, hidupnya lumrahnya wanita kampung. Tapi karena kebaikan hatinya, kebersihan hatinya, kepedulian hatinya, setiap ada tamu yang masuk ke rumah dia, gak boleh pergi sebelum dikasih makan.
Sudah terbukti 42 tahun dikubur, Allah jaga jasadnya. Sekarang kadang-kadang pecinya hebat, ngajinya hebat, hatinya kurang peka. Wong benghar, wong kaya, ngaji pinter, Quran ketalar, tiap bulan umroh ke Mekah. Fakir miskin sama anak yatim kelaparan. Gimana ceritanya bos? Di mana hatimu bos? Biasa aja sih bu, jangan teriak-teriak. Doain punya, saya sehat ya. Amin ya rabbal. Yang kedua, yang satu lagi ada mayit, ibu-ibu lagi. Ini mah baru dikubur 3 tahun bu. Ketika dibongkar bukan hanya jasadnya saja yang utuh, tapi aroma wangi. Saya tanya, apa hanya Pak Lurah saja yang nyium bau harum ini? Enggak, seluruh yang ada di pemakaman yang ikut pembongkaran semuanya mencium aroma harum bau wangi ini. Wanginya seperti apa? Pak Kiai, saya menjadi manusia di alam dunia, tahu bagaimana aroma wangi-wangian, tapi belum pernah saya mencium aroma yang seindah ini. Saya tanya, ada nggak yang ngajak hidup? Saya juga tahu dia waktu hidup karena dia baru dikubur 3 tahun. Amalan apa? Saya tanya sama beliau. Setahu saya wanita ini jangankan ngebentak sama suami, dibentak suami pun dia tetap nunduk. Dengerin dulu. Kenapa? Kesinggungnya? Biasa aja sih. Mulut saya ini kayak alkohol. Alkohol kalau disiram ke tangan, kalau tangannya nggak ada luka ya dingin-dingin aja bos. Itu mah yang kesakitan berarti ada luka di tangannya bos. Hello, ikan hiu warnanya abu-abu, I love you bu. Ini Pak, saya bukan ngarang cerita. Wallahi saya ngobrol sama itu kampungnya kampung Kalumpang Pak. Tanggal 21 Januari itu saya ceramah malam Senin di situ. Wanita ini baru 3 tahun dikubur, jasadnya utuh. Dari badannya mengeluarkan aroma wangi yang luar biasa. Ternyata amalan waktu hidupnya, dengerin nih Bob. Wey, mama garis keras. Dengerin. Mama sekarang kan PA. Kalau suami lagi banyak duit manggilnya ayah. Ketahu aja emang kayak gitu. Suami udah kere aja ngomongnya, weh si botak. Makanya dengerin, kalau setorannya pengen bagus, gotong royong. Karena rizki yang diterima suami dari hasil kerjanya itu bukan murni rizki suami, ada rizki bini. Makanya doain. Kalau suami ke sawah, ibu sholat duha, dia keluar belut. Ini mah suami sawah main tiktokan, yang keluar ular kadut. Dengerin bu, weh dengerin weh. Amalannya apa? Jangankan ngebentak suami, dibentak suami pun dia tetap nunduk. Gak pernah ngebantah, gak pernah ngebentak. Wanita zaman sekarang, bini zaman sekarang, itu ujung jarinya udah gini. Ngeri. Masya Allah. Mudah-mudahan ibu yang solehah ya. Wanita itu nggak punya kepentingan ngerajia HP suami. Dengerin. Wanita nggak perlu tahu suami ngapain aja di luar. Yang penting suami nggak melanggar hukum Allah, nggak melanggar hukum agama, nggak merugikan tetangga, datang ke rumah sayang, ngasih nafkah zahir, ngasih nafkah batin, beres. Harusnya nyampe rumah jam 10, datang jam 12. Kemana aja lo? Ampun. Bu, dengerin. Wanita yang gak pernah ngebantah sama suaminya, yang belum pernah ngebentak sama suaminya, bahkan dibentak pun paling berlinang air mata.
Suaminya melakukan kesalahan, sebelum suaminya minta maaf, dia udah sediakan ampunan buat suaminya. Dengerin tuh. Tuh, betul. Tuh, suaminya